Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita membahas hadis masih ke-24, segmen ke-9. Dan temanya adalah tentang luasnya kekayaan Allah. Saya bacakan lafadznya. Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra." Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, seluruh manusia kalian dan seluruh jin kalian, semuanya berdiri di satu tempat, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu aku memberi setiap orang sesuai permintaannya, maka yang demikian itu tidak mengurangi apa yang ada pada diriku, kecuali seperti sebuah jarum saat dimasukkan ke dalam lautan. Jadi ini gambaran betapa luasnya kekayaan Allah. Sampai diumpamakan, andai seluruh manusia, bukan hanya manusia zaman sekarang, tidak, tapi semenjak zaman Nabi Adam dan sampai nanti hari kiamat, itu tinggal dihitung ya. Sekarang aja jumlah manusia hampir 8 miliar. Sekarang itu 7 miliar lebih sekian. Zaman sekarang hampir 8 miliar. Belum ditambah generasi sebelum kita yang mati-mati karena wabah, meninggal karena perang dunia, meninggal karena pembantaian misalnya. Itu kalau dicampur jadi satu semuanya, ditambah seluruh jin. Jin mulai zamannya iblis sampai hari ini, sampai datang hari kiamat nanti. Terus semuanya dipersilahkan Allah untuk meminta dan tidak dibatasi permintaannya. Padahal kita itu kan sudah terbiasa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, gitu ya. Kalau kebutuhan kita kan terbatas. Kebutuhan kita itu ya makan misalnya sampai kenyang, setelah itu selesai. Walaupun uang kita 1 miliar, kalau makan cuma sepiring, kan nggak mungkin semasjid ini. Kebutuhan kita itu sangat terbatas. Makanya orang-orang yang ngerti hakikat ini, yang ngerti ilmu zuhud, itu tahu bahwa kalau sampai sama Allah itu dikasih lebih dari kebutuhan, itu sebenarnya ada amanah di situ. Ada amanah. Hartamu untuk apa itu? Ada amanahnya. Karena nggak mungkin orang butuhnya 1 piring terus dikasih sampai hitungannya itu sampai 1000 piring misalnya hartanya itu. Sementara di sisi yang lain ada hamba Allah yang kelaparan. Kan tidak mungkin itu kalau nggak ada amanah untuk ngasih yang kelaparan itu. Makanya orang kalau ngerti hakikat ini, itu lebih bisa zuhud sebenarnya ya, bahwa manusia itu punya kebutuhan yang terbatas sebenarnya. Makannya terbatas. Kita bisa membeli 1000 pakaian, tapi yang kita pakai faktanya ya 1. Faktanya cuma satu ini yang nutup untuk pakaian ini. Cuma kadang kita perlu ganti karena
berbagai pertimbangan. Ganti itu ada yang pertimbangannya adalah karena kotor. Ganti itu pertimbangannya bisa juga karena momen yang beda, outfitnya juga beda. Pakaian yang dipakai untuk ke masjid beda dengan dipakai untuk kerja. Beda juga yang dipakai untuk rekreasi. Nah, jadi konteks yang berbeda, pakaiannya juga berbeda. Ada juga yang ganti-ganti pakaian itu karena mode. Nah, ini yang banyak ini ya. Jadi sebenarnya cukup pakaiannya, tapi karena ada model baru, maka mau tidak mau harus membeli. Padahal hakikatnya aslinya yang dibutuhkan itu ya cuma sehelai pakaian. Setel pakaian ini yang kita butuhkan aslinya. Baru butuh lagi kalau pakaian itu rusak, usang misalnya. Rusak, sudah nggak bisa dipakai, compang-camping atau robek-robek, baru kemudian butuh pakaian. Tempat tinggal itu hakikatnya yang dibutuhkan apa? Ya sekedar melindungi panas dan hujan. Nah kalau ada tempat tinggal, ada kolam renangnya, itu memang lebih itu sudah. Ada tamannya, itu memang sudah lebih itu. Tempat tinggal sudah ada hiasan-hiasannya, itu sudah lebih itu sebenarnya. Ya. Jadi hakikatnya sebenarnya manusia ini punya namanya kebutuhan dan itu terbatas. Hakikatnya aslinya kebutuhan itu sangat terbatas. Tetapi yang dinamakan keinginan itu hampir nggak ada batasnya itu. Yang dinamakan keinginan itu tidak ada batasnya. Kebutuhan kita makan adalah kenyang, tapi keinginan kita makan adalah yang enak, gitu ya. Keinginan makan kita adalah yang enak. Makanya tidak cukup hanya nasi sama lauk yang ada, tapi mencari lauk yang lebih enak untuk dimakan. Kadang-kadang orang sudah terpenuhi makan enak, lauknya enak, butuh tempat yang bagus, sehingga cari makan itu di tempat-tempat makan yang khusus. Ini sudah bukan kebutuhan lagi, ini sudah keinginan lagi. Itu. Pakaian juga demikian. HP coba. Ada berapa banyak orang yang membeli HP atas dasar kebutuhan? Kadang enggak, hanya karena keluaran terbaru maka merasa harus punya keluaran terbaru itu, kan begitu. Nah ini sudah bukan lagi kebutuhan, tetapi keinginan. Nah, keinginan manusia itu tidak terbatas. Keinginan manusia tidak terbatas. Sekarang bayangkan di sini. Lafadz hadis itu adalah fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Aku memberi siapapun sesuai permintaannya dan gak dibatasi itu. Itu kan dahsyat luar biasa ya. Orang kalau dibiarkan minta itu kira-kira saya minta kira-kira 10 kali bumi ini misalnya, kan bisa jadi gitu ya. Saya pengen menguasai planet bumi sendirian sebesar 10 kali, jadi lebih dari Jupiter lah kira-kira ya. Kira-kira begitu, andai kan dibiarkan ya. Karena ngerti ukuran galaksi Bima Sakti, wah sekalian aja lah segalaksi Bima Sakti ini. Yang itu secara logika mustahil, dengan kekuatan manusia ini bisa menjelajahi seumur hidupnya, kan mungkin kan? Karena galaksi Bima Sakti itu menurut ilmuwan panjangnya itu 100.000 tahun cahaya. Wah ini umur kita nggak cukup untuk sekedar jalan-jalan saja, nggak cukup itu. Sekedar dari ujung ke ujung sudah nggak cukup ini. Karena ukurannya tahun cahaya, bukan tahun ukuran kita loh ya, tahun cahaya. Sementara 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer. Ya, jadi orang itu percuma juga minta bumi sebesar galaksi Bima Sakti misalnya ya. Dikasih 1 bumi saja itu saya nggak yakin bisa menjelajahi seluruh pemilikannya seumur hidup, nggak yakin itu, nggak bisa kayaknya, tetap nggak bisa. Beda kalau misalnya dikasih kekuasaan se-Malang Raya misalnya, masih logis itu untuk menjelajahi seumur hidup. Nah sekarang bayangkan ini, Allah menjadikan seorang hamba itu dipersilakan minta bebas sebesar apapun yang terlintas dalam pikirannya, dan semuanya dikasih. Bukan hanya manusia loh ya di sini, termasuk jin juga, semuanya minta. Kata Allah itu tidak mengurangi kekayaan Allah kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Itu kan nggak ada artinya itu. Artinya apa? Ya nggak mengurangi sama sekali itu ya. Apakah jarum ketika dimasukkan dalam lautan kemudian diangkat setelah itu air lautan itu berkurang? Kan tidak. Ini bahasa perumpamaan sebenarnya. Nggak berkurang sama sekali. Ya, nah ini yang luar biasa. Nah yang luar biasa di sini adalah lafadz fi sa'idin wahidin. Kenapa dikatakan luar biasa?
Su'idin wahid. Su'id itu bermakna ardun, tempat. Fi ardin wahidin, seakan-akan di sebuah tempat yang sama. Artinya apa? Artinya berarti pengabulan Allah terhadap permintaan itu sifatnya serentak. Serentak di tempat yang sama, di waktu yang sama. Ini lebih dahsyat ini dari sisi kekayaan dan kepemilikan yang memberi. Kita ini kalau ngasih orang itu ya tetap dibedakan lah ya, jumlahnya dibedakan ya, berapa orang itu juga dibatasi, dan juga waktunya kapan juga dibatasi. Gak mungkin kita ngasih semuanya dikasih di waktu yang sama, itu butuh sumber daya sangat besar itu. Gak mungkin itu, sangat susah, mustahil. Misalnya panjenengan diutangi orang, misalnya saya utang 2 juta misalnya, ada yang utang 2 juta misalnya. Lalu kemudian yang berutang ternyata nggak 1 orang, 3 orang sekaligus, kan terasa banget itu ya. 3 orang semuanya utang 2 juta sekaligus ya. Itu baru 3, seperti itu beratnya. Sekarang bayangkan yang utang 100 orang, kira-kira apakah bisa memenuhi keinginan semua orang itu? Kan nggak mungkin ya. Nah ini, makanya sekarang bayangkan ketika dikatakan bahwa Allah itu mengabulkan seluruh permintaan orang makhluknya itu di satu tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu kan kalau nggak memiliki kuasa yang dan kekayaan yang sangat besar, mustahil itu, nggak mungkin. Gitu ya. Untuk memberikan gambaran bagaimana maha kayanya Allah dalam memberi rezeki makhluknya. Ini ada satu kisah menarik tentang kisah Nabi Sulaiman memberi makan ikan paus. Nah, ini saya kasih contoh bagus ini. Ada dalam kitab Nuzhatul Majalis. Saya ceritakan kisahnya. Kisahnya begini. Qala Sulaiman alaihi salam linamlatin. Suatu saat Nabi Sulaiman berkata kepada seekor semut. Nabi Sulaiman itu kan sama Allah dikasih keistimewaan bisa berbicara bahasa hewan, gitu ya. Jadi semua hewan itu bisa diajak bicara oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa hewan pun bisa berbicara sebenarnya ya, dengan bahasa mereka. Ya, makanya kita juga diperintahkan berbuat baik itu bukan hanya pada manusia, tapi juga kepada hewan. Kita membaiki hewan itu ada pahalanya. Pernah dengar seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, lalu pelacur itu diampuni dosanya oleh Allah? Nah, itu kan menunjukkan bahwa berbuat baik pada hewan pun itu ada pahalanya. Oke. Apa perkataan Nabi Sulaiman pada semut itu? Kam rizquka fi kulli sanatin. Rezekimu itu setiap tahun itu seberapa banyak? Nah, jadi penasaran, 1 ekor semut itu rezekinya itu per tahunnya seberapa banyak? Ingin diketahui kuantitasnya gitu. Jawaban semut bagaimana? Qalat habbatu hintatin, sebutir gandum. Nah, jadi cuma sebutir gandum saja. Maksudnya kebutuhan semut ini hanya sebutir gandum saja selama setahun. Fa habasaha fi qaruratin wa ja'ala indaha habbata hintatin. Maka Nabi Sulaiman mengurung semut tersebut di dalam sebuah botol, kemudian dikasih gandum, 1 butir gandum pada botol tersebut. Nah, jadi pengen tahu bagaimana rasanya ngasih rezeki seekor semut, gitu loh ya gampangannya. Pengen tahu rasanya ngasih rezeki seekor semut. Falamma madat as-sanah fatahal qarurah fawajadaha qad akalat nisfal habbah. Ketika berlalu 1 tahun, maka Nabi Sulaiman membuka botol tersebut, lalu dia mendapati semut itu telah memakan separuh gandum itu ya, jadi ternyata gak dimakan semua, habisnya cuma separuh butir gandum. Fasa'alaha an dzalika, maka Nabi Sulaiman bertanya tentang hal itu. Kenapa itu loh? Katanya kemarin sebelumnya tuh bilang rezekinya setahun itu 1 butir gandum. Lah ini kok nggak habis gitu loh ya. Kenapa kok
tinggal separuh. Kenapa kamu hanya makan separuh gandum ini? Pertanyaannya begitu. Faqalat, maka semut itu menjawab, kana ittikali 'ala Allahi qabla al-habsi wa ba'dahu. Ya. Kana ittikali 'ala Allahi qabla al-habsi wa ba'dahu kana 'alaika fa khasyitu an tansani fadakhartu nisfa ila al-'amil ati. Sebelum engkau kurung di dalam botol ini, aku ini full tawakal kepada Allah. Jadi tidak khawatir kelaparan. Tapi setelah kau kurung ini, maka aku khawatir kamu lupa, gitu ya. Khawatir pernah mengurung itu. Saya khawatir kamu lupa. Namanya manusia kan gak sama dengan Allah, toh. Allah itu kalau dipasrahi kan pasti dijamin rezekinya hamba. Tapi kalau manusia udahlah, seteliti apapun itu ya, lupanya pasti ada itu. Namanya lupa itu pasti ada. Namanya manusia. Namanya manusia disebut insan juga karena ada unsur nisyan, ada kelupaan itu ya. Ya nggak ada manusia yang ingat terus itu. Orang secerdas apapun itu pasti ada lupanya. Dan manusia itu kadang-kadang memang dikasih lupa itu kadang rahmat ya. Dikasih rahmat itu adalah bentuk rahmat, kasih sayang Allah. Coba andaikan kita nggak pernah lupa, itu ngeri hidup tanpa lupa itu ya. Ya kalau yang ingat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Coba misalnya perkara yang sangat memalukan misalnya ya. Kan pernah semua orang mengalami peristiwa yang sangat memalukan itu kan pernah itu. Terus bayangkan tuh sepanjang hari 24 jam ingat terus itu. Kira-kira apa nggak trauma itu ya? Ya. Itu yang memalukan. Terus gimana dengan peristiwa-peristiwa yang membuat orang itu menjadi stres? Atau dia itu menjadi sakit hati luar biasa. Pokoknya peristiwa-peristiwa traumatik itu, andaikan itu ingat terus, itu kira-kira akan sengsara hidupnya gitu ya. Makanya dikasih lupa itu kadang-kadang bentuk rahmat kasih sayang Allah. Ya, kenapa? Karena dengan lupa itu hanya bisa melupakan hal-hal yang buruk, bisa melupakan hal-hal yang tidak baik, bisa semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Nah, sehingga di sini khawatir Nabi Sulaiman ini lupa lalu akhirnya berhemat gitu ceritanya ya. Jadi semutnya ini berhemat, makannya itu mestinya habis 1 butir setahun, akhirnya dimakan cuma separuh. Niatnya apa? Supaya nanti kalau beneran lupa masih ada cadangan makanan untuk bertahan setahun ke depan. Gitu ya. Nah, setelah itu kemudian setelah peristiwa ini, kemudian Nabi Sulaiman itu berdoa pada Allah, fasa'ala rabbahu an yudhifa jami'al hayawanat yauman wahidan. Jadi setelah tahu, ngerti rasanya bagaimana ngasih rezeki seekor semut, lalu berdoa pada Allah minta supaya diizinkan untuk ngasih makanan seluruh hewan. Jadi semua hewan yang diketahui Nabi Sulaiman itu maunya dikasih makan oleh Nabi Sulaiman yauman wahidan, sehari saja. Jadi minta kepada Allah supaya diizinkan ngasih makan seluruh makhluk, seluruh hewan maksudnya, selama 1 hari. Nah, lalu Allah kemudian mengizinkan, ya silahkan. Fajama'a ta'aman katsiran. Lalu kemudian beliau mengumpulkan seluruh makanan yang banyak. Jadi ini kan karena yang dikasih makan itu hewannya macam-macam, berarti kan ya persediaan makannya juga harus macam-macam kan. Ya. Kalau seperti sapi, rumput makanannya, kerbau rumput, seperti ayam biji-bijian, ya, gandum, beras. Tapi kalau seperti singa, ya, daging berarti ya, harus menyediakan daging. Singa, ada lagi yang apa itu namanya, nggak mudah untuk mendapatkan makanannya, yang agak rewel makanannya, misalnya panda itu kan maunya bambu begitu ya. Jadi itu. Jadi dikumpulkan semua, fajama'a ta'aman katsiran, karena Nabi Sulaiman ini seorang raja yang sangat berkuasa. Bahkan dalam sejarah umat manusia itu nggak ada yang kerajaannya seperti Nabi Sulaiman. Nggak pernah berulang itu dalam sejarah. Tidak akan pernah berulang. Sampai hari kiamat itu tidak akan pernah ada orang yang punya kuasa seperti Nabi Sulaiman. Karena kekuasaannya itu bukan hanya manusia, tapi juga jin-jin, hewan-hewan semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Makanya kan Bani Israel itu pengen mengulang kejayaan Nabi Sulaiman, ceritanya begitu.
didirikannya Israel sekarang itu sebenarnya kan untuk menyambut Mesias, istilahnya gitu. Mereka itu meyakini akan muncul Mesias sang penyelamat, bahasa Arabnya Al-Masih gitu ya, yang akan mengembalikan lagi Bani Israel ke masa kejayaan seperti masa Nabi Sulaiman. Namun dalam sejarah Bani Israel itu sejarah yang paling keemasan itu ya Nabi Sulaiman saja. Sejarah negara paling adidaya, istilahnya begitu ya, itu di zaman Nabi Sulaiman. Makanya mereka berambisi untuk mendirikan negara yang akan menjadi pusat dunia juga. Israel itu arahnya untuk menguasai dunia memang. Arahnya ke sana itu nanti. Jadi kalau dibaca sejarah Zionisme itu adalah Yahudi politik itu. Yahudi yang memang fokusnya untuk membuat memperluas kekuasaannya sampai menguasai seluruh dunia. Dan kenapa mereka kok yakin banget dengan adanya Mesias ini? Karena sudah dijanjikan nabi-nabi zaman dulu itu. Kalian nanti akan dibangkitkan Mesias di tengah-tengah kalian, gitu ya, yang akan menyelamatkan kalian. Jadi bayangannya nanti akan membawa kejayaan kembali seperti di zaman Nabi Sulaiman. Itu kira-kira kalau di Jawa itu seperti keyakinan akan datangnya Ratu Adil. Wah, kira-kira begitu ya. Ratu Adil itu Mesias kalau di sana kira-kira. Ya, yakin akan muncul Ratu Adil. Atau yang agak mirip kalau di Islam itu adalah meyakini akan muncul Al-Mahdi. Nah, ya, Al-Mahdi yang akan memimpin seluruh umat Islam membawa masa kejayaan kembali. Itu di Yahudi punya itu keyakinan kayak begitu. Tapi sebenarnya Allah sudah mengabulkan. Sudah melaksanakan janji tersebut. Kapan itu? Yakni saat diutus Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu Al-Masih yang asli itu. Tapi mereka menolak. Kenapa? Karena Nabi Isa diajak perang melawan Romawi, nggak mau gitu. Akhirnya sama Yahudi dianggap nabi palsu. Akhirnya dimusuhi gitu kan. Makanya Yahudi itu tidak pernah mengimani Nabi Isa. Kalau mengimani kan akhirnya sudah terwujud namanya Mesias tadi, tapi nggak diimani. Jadi agama Nasrani itu dianggap sebagai sempalan di agama Yahudi itu. Jadi mereka masih menunggu terus. Lalu Allah nanti akan menghukum mereka dengan dibangkitkan pemimpin sang Mesias, tapi Mesias palsu. Mesias palsu itulah dinamakan Dajjal. Itu ya, makanya dinamakan Al-Masih Al-Dajjal. Itu maksudnya Mesias palsu. Ya, oke, kembali ke sini ya. Jadi Nabi Sulaiman itu karena beliau itu punya sumber daya luar biasa, dikumpulkanlah makanan yang sangat banyak. Setelah terkumpul semua berbagai macam makanan itu, maka fa'arsalallahu ta'ala hutan, maka Allah pun mengirimkan seekor ikan paus. Jadi hutan itu seekor ikan paus. Apa yang terjadi? Fa'akalahu aklatan wahidah, maka semua makanan itu dimakan sekali makan habis semuanya. Jadi seluruh makanan yang dikumpulkan Nabi Sulaiman itu ternyata hanya dimakan satu ekor ikan paus gitu ya. Belum 5 ekor ya, 1 ekor saja sudah habis semuanya itu ya. Terus ikan pausnya masih bilang gini, summa qala ya Nabi Allah inni ja'iun. Wahai Nabi Allah, saya masih lapar, katanya begitu ya. Ya. Jadi sudah makan menghabiskan semua makanannya Nabi Sulaiman, masih lapar ternyata ya. Lalu bertanya Nabi Sulaiman, rizquka kulli yaumin aktsar min hadza? Nabi Sulaiman bertanya, apakah rezekimu itu setiap hari lebih banyak dari ini? Jawabannya adalah qala bi ad'afin katsirah. Iya, berlipat-lipat lebih banyak dari sekedar ini. Wah, ini ya luar biasa ya. Jadi ini ternyata Nabi Sulaiman itu hanya ingin ngasih permintaan satu ikan paus saja. Kerajaannya itu nggak bisa itu memenuhi itu ya. Ya, bayangkan ini seperti apa kekayaan Allah itu ya. Jadi sampai diumpamakan kayak gini itu kan biar tergambar ya, bahwa kekayaan Allah itu luar biasa. Kalau ngasih itu nggak ada yang sampai sifatnya Allah kekurangan, itu nggak ada. Makanya kalau ngerti kayak gini, seorang hamba kalau ngerti kekayaan Allah kayak gini itu ajaran para ulama itu udahlah, kalau minta itu nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Kalau minta pada Allah itu nggak usah sungkan-sungkan, nggak akan kekurangan Allah itu mengabulkan keinginan kita itu ya.
Kalau minta itu jangan merasa aduh nanti gak enak minta banyak begini misalnya ya. Salah itu, tidak boleh. Itu kalau justru malah seperti meragukan kekayaan Allah. Tidak boleh itu, seperti itu ya. Minta sebanyak-banyaknya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Minta surga itu lebih saya yang paling tinggi gitu ya, tidak apa-apa. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga yang paling tinggi, tidak masalah. Walaupun nanti dikabulkannya surga paling rendah, ya kan sesuai kelayakan kita gitu ya. Tapi kalau minta itu nggak usah ragu-ragu, minta yang tertinggi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak usah ragu-ragu minta, ya Allah jadikan saya nanti bersama Rasulullah di surga. Nggak usah ragu-ragu begitu ya. Walaupun kita itu nanti misalnya nggak layak, tapi kan mending sih masuk surga kan begitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi mintanya jangan pernah ragu-ragu, minta yang sekalian besar. Kita diajari kalau minta doa ke Allah itu yang maksimal itu. Coba di Quran itu ada ayat yang mengajari kita doa supaya punya keluarga yang baik, itu bunyinya kan begini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah minta, ya Allah saya memohon kepadamu, berikan kepada saya, berikan kepada kami istri-istri dan keturunan yang sejuk mata saya dalam melihatnya. Nah, ini doa yang terbaik untuk keluarga itu kayak begitu. Minta istri itu minta yang istri itu nanti bisa membuat sejuk mata kita. Nah, itu bahasa Quran diajari kayak begitu. Sejuk mata itu jauh lebih fasih, lebih luas, lebih mencakup segala hal daripada minta Allahumma rzuqni zaujatan jamilah misalnya ya. Ya Allah berilah saya istri yang cantik. Istri cantik itu belum tentu menyejukkan mata. Kenapa? Istri cantik tapi senang selingkuh. Ayo gimana? Itu gimana mau sejuk mata? Kan menyiksa kan seperti itu ya. Atau misalnya dikasih istri cantik dikabulkan oleh Allah tapi boros. Dikasih uang nggak pernah itu bisa menyimpan uang gitu ya. Habis dan kurang terus. Itu kan juga nggak pernah menyejukkan mata kan begitu. Menimbulkan panas terus itu hati, ya kan? Nah, jadi bahasa penjelasannya begitu. Ya Allah berilah saya Allahumma rzuqni zaujatan ghaniyah misalnya. Ya Allah berilah saya istri yang kaya misalnya. Apakah benar doa semacam itu? Nggak baik, belum tentu. Kadang dikabulkan oleh Allah istri yang kaya, tapi sama Allah diuji istri kaya tapi dia tidak bisa menghargai suami. Nah gimana mau tenang hidupnya? Nggak bisa toh. Lelaki itu sangat butuh respect. Fitrahnya lelaki itu dihormati. Wanita itu pokoknya bisa respect ke suami. Itu awet itu insya Allah gitu ya. Wanita yang sering kali nggak bisa awet dengan lelaki itu kan karena tadi nggak bisa respect tadi. Susah menghormati suami. Kalau ngomong matanya mendeli-mendeli misalnya ya, melotot ya, nunjuk-nunjuk misalnya. Itu kan parah itu sudah kayak begitu. Ini lelaki itu harga diri itu number one gitu ya. Jadi kalau sampai ada istri yang kayak gitu, itu jarang bisa bertahan itu. Sangat jarang. Ya kekurangan istri apapun kalau masih hormat pada suami, insya Allah bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah soal masalah menghormati, susah itu. Bisa jadi kalau dikasih istri kaya tapi nggak bisa menghormati suami, gimana itu? Kedudukannya tinggi, suaminya di bawahnya, kalau marah itu suaminya dicundu-cundu misalnya ya. Apa itu bahasa Indonesia dicundu? Dijendul ya. Kepalanya didorong begini tuh. Itu kan sangat tidak menghormati suami itu. Ya. Nah kayak gini gimana mau sejuk mata? Nggak bisa. Ya. Kaya tapi kalau tidak menghargai suami tidak akan membahagiakan. Makanya doanya dalam Quran itu ajarannya adalah diajari supaya minta istri yang kalau kita itu memandangnya sejuk matanya. Nah sejuk mata itu ya bisa oke, mungkin wajahnya sudah cukup bagi kita gitu ya. Bisa juga sejuk mata itu karena perilakunya itu menyenangkan. Jadi pulang kerja, pulang tuh istri itu sudah menyambut dengan senyum misalnya. Itu kan menimbulkan ketenangan tersendiri di batin seorang laki-laki itu. Ketika disuruh taat, dilarang apa taat misalnya. Itu menimbulkan kesejukan mata. Itu ajaran di Quran kalau berdoa minta istri dan anak-anak itu seperti itu. Terus berikutnya waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba bayangkan, doanya bukan minta jadi orang bertakwa, tapi jadi
panutan. Jadi teladannya orang yang bertakwa. Itu kan doa yang level tinggi tuh itu. Ya kan? Ini loh, kalau minta pada Allah itu ajarannya kayak gini. Mintalah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Ya walaupun kita itu nanti nggak dikasih semuanya, ya, karena Allah akan ngasih sesuai dengan kelayakan kita, gitu ya, dan kesiapan kita. Tapi paling tidak kalau minta semacam itu, maka kita akan mendapatkan secuplik dari permintaan kita sudah bagus banget. Ibaratnya kayak gini loh ya. Panjenengan kalau misalnya ketika lari itu targetnya 100 km, walaupun nggak mencapai 100 km, 90 km kan lumayan. Gitu ya. Daripada targetnya hanya 1 km, maka nggak sampai 1 km, kadang 500 meter sudah capek kan gitu. Nah, doa pada Allah kira-kira juga gitu, targetnya sekalian yang tinggi, yang besar. Karena doa-doa baik yang kita panjatkan kepada Allah itu, nah, kata Nabi itu kan dijamin dikabulkan. Jaminan pengabulan doa itu nggak harus benar-benar persis seperti yang kita minta. Pengabulan doa itu bentuknya 3 menurut hadis. Apa itu? Pertama, diberi persis seperti yang diminta. Contoh misalnya, ada orang sudah usia 30, 40, 50 tahun belum punya istri misalnya ya. Terus berdoa, ya Allah, berisilah saya rezeki istri yang solehah misalnya. Sudah berdoa begitu, lalu kemudian Allah mengabulkan persis seperti yang diminta. Nah, ini berarti jenis yang pertama. Bisa juga pengabulannya adalah, bentuk yang kedua adalah disingkirkan dari keburukan yang setara dengan permintaannya. Nah, jadi bisa jadi minta dikasih istri yang solehah, nggak dikasih-kasih, sampai mati tetap nggak menikah misalnya. Bisa jadi kayak semacam itu. Tapi Allah mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Dikabulkannya apa? Disingkirkan dari keburukan yang selevel dengan anugerah mendapatkan istri. Misalnya apa? Misalnya mestinya orang ini terkena kanker tulang. Bukan ngeri ya, kanker tulang itu ya. Tulangnya tumbuh misalnya. Itu kan sangat menyiksa itu. Nah, orang ini gak dikasih istri, tapi dijaga dari Allah dari kanker tulang. Sementara riwayat genetik keluarganya itu ada yang terkena kanker tulang, sehingga dia itu mungkin terkena kanker tulang, tapi sampai mati tidak pernah terkena kanker tulang. Nah, ini berarti orang ini dilindungi dari keburukan yang nilainya setara dengan mendapatkan istri tadi. Kenapa? Karena bisa jadi orang dikabulkan istri, tapi kalau sakit untuk apa istri? Karena akhirnya nggak terasa atau nikmat itu, ya kan? Dikasih istri yang cantik sesuai harapan, tapi kemudian dikasih koma seumur hidup. Itu kan ya nggak dapat apa-apa itu. Akhirnya pengabulannya itu nggak ia nikmati, betul ya. Nah, ini jenis pengabulan yang kedua. Jenis pengabulan yang ketiga adalah disimpan oleh Allah dan nanti dikabulkan di akhirat. Nah, jadi di dunia itu tetap nggak dikasih istri, juga tetap dikasih sakit, tapi nanti di akhirat akan dinikahkan dengan bidadari di surga. 3 ini pengabulan doa itu. Makanya doa mukmin itu nggak ada yang ditolak oleh Allah, semuanya dikabulkan. Walaupun dengan mengabulkannya tidak persis seperti yang kita minta, asalkan tidak suudzon pada Allah. Suudzon itu misalnya gimana? Sudah berdoa lama terus sampai muncul kalimat, kok nggak dikabul-kabulkan ya? Gitu ya. Ini aku sudah doa lama nggak dikabul-kabulkan ya? Gimana ini ya? Nah, itu suudzon kepada Allah. Tidak boleh suudzon kepada Allah. Kalau permintaan kita itu nggak dikabulkan persis seperti yang kita minta, bisa jadi Allah memang bermaksud untuk memberi pengabulan yang setara dengan yang kita minta, ya. Oke. Jadi dalam hadis ini sekali lagi kita diajari oleh Rasulullah bahwa Allah itu sangat kaya dan tidak ada satupun dari urusan permintaan hamba ini yang akan mengurangi kekayaan Allah. Ketika dalam hadis ini ada perumpamaan jarum mikhyat tadi, itu jangan sampai dipahami bahwa itu benar-benar mengurangi kekayaan Allah, tidak. Jarum itu kalau dimasukkan ke dalam samudra, laut, kemudian diangkat, zahirnya kan kelihatan ada air yang nempel di situ, walaupun cuma sedikit. Nah,
Ini keterangan para ulama, ini tidak dimaksudkan kekuasaan Allah berkurang ketika dimintai hamba, enggak. Itu hanya perumpamaan, istilahnya takribun lil afham, hanya bentuk pendekatan supaya orang itu bisa memahami dalam benak, gitu ya. Kenapa? Karena yang bisa dilihat oleh manusia ini di zaman dulu, yang paling besar itu perumpamannya adalah lautan. Sampai sekarang kan terbukti ya bahwa lautan itu bagian terbesar dari bumi. Persentase terbesar dari bumi itu adalah lautan. Dan benda terkecil yang bisa dilihat manusia zaman itu adalah jarum, gitu loh ya. Lalu kemudian pakai perumpamaan jarum dan lautan untuk menggambarkan betapa besarnya dan luasnya kekuasaan Allah. Tapi tidak bermakna benar-benar mengurangi. Hakikatnya sama sekali tidak pernah mengurangi kekuasaan Allah. Nah, ini mirip seperti perumpamaan yang dipakai oleh Nabi Khidir saat bersama Nabi Musa. Itu juga pakai perumpamaan lautan itu. Jadi riwayatnya begini dalam Sahih Al-Bukhari. Wa jaa usfurun fawaqa'a ala harfis safinah. Datanglah seekor burung kemudian hinggap di tepi perahu. Jadi di perahu itu ada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang ceritanya kalau dalam Quran itu kan perahunya itu dilubangi, dibuat cacat oleh Nabi Khidir. Nah, ini ada segmen peristiwa seekor burung hinggap di pinggir perahu tersebut. Fanaqara fil bahri naqratan. Lalu kemudian dia mematuk satu kali ke dalam lautan untuk meminum air. Faqala lahul Khadir, maka Nabi Khidir berkata, ma ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa mithlu ma naqasa hadzal usfuru min hadzal bahr. Tidaklah ilmuku dan ilmumu wahai Musa dibandingkan ilmunya Allah itu kecuali seperti air yang diambil burung ini dari lautan. Itu untuk menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah, gitu ya. Jadi sangat luas sekali sampai diumpamakan ilmu yang kita miliki itu hanya seperti satu patukan burung di tengah lautan yang samudera yang sangat luas. Orang kalau ngerti hadis ini akhirnya harusnya nggak pernah menyombongkan ilmu ya. Zaman sekarang itu kan orang ngerti sedikit itu sombong ya, petentang-petenteng gitu ya, kayak merasa kayak sudah menguasai seluruh ilmu saja. Padahal yang dikuasai pun hanya satu bidang saja, nggak semua macam ilmu. Ciri orang yang sombong itu diantaranya adalah marah kalau gelarnya tidak disebut. itu ciri orang yang di hatinya itu ada keangkuhan. Kalau gelarnya tidak disebut dia marah. Gelar apapun itu ya, gelar apapun, termasuk gelar keilmuan. Seorang yang biasa dipanggil ustadz misalnya, atau dipanggil sebagai kiai misalnya, atau biasa dipanggil habib atau dipanggil syekh misalnya. Lalu suatu saat ada orang yang lugu kan nggak ngerti agama memanggil dengan panggilan mas misalnya. Mas misalnya, padahal kiai dipanggil mas misalnya. Itu kalau tawadhu tetap jawab dalam gitu ya. Kalau tawadhu tetap begitu. Tapi kalau enggak, kalau dia ini ada keangkuhan, itu marah-marah itu bisa. Atau minimal diem ya, bira-bira ya. Gitu ya. Ya kadang-kadang kita diuji dengan semacam itu ya dalam kehidupan itu pasti itu. Kita ini pernah tua misalnya ya, usianya lebih tua misalnya. Terus ada orang yang nggak ngerti adab, kemudian memanggil dengan nama kita langsung, kadang kan tersinggung. Kalau Rasulullah nggak tersinggung itu. Rasulullah itu utusan Allah, dipanggil ya Muhammad, jawabannya labbaik, gitu. Labbaik itu kalau kita itu kayak bahasa Jawa itu kayak dalem, gitu ya. Wah, halus banget Rasulullah itu. Padahal Nabi loh, utusan Allah loh ya. Yang para sahabat itu sangat memuliakan, yang kalau ngomong gak berani keras di hadapan Rasulullah. Gak pernah ada sahabat itu yang berani ngomong ya Muhammad, gak pernah itu. Selalu ya Rasulullah gitu. Halus banget. Gak pernah ada suara di atas Rasulullah itu, gak pernah para sahabat. Lalu suatu saat datang Arab Badui, gak punya unggah-ungguh ya. Ya, gak punya unggah-ungguh, gak punya sopan santun, panggil ya Muhammad. Ya karena namanya orang deso ya, kita itu kayak orang deso lah. Orang deso yang gak ngerti sopan santun, adab gitu ya. Itu ketika dipanggil gitu jawaban Nabi tetap labbaik gitu.
Terus ketika ditanya kenapa kok Rasulullah nggak marah, jawabannya, loh Muhammad kan namaku, bener kan? Harusnya begitu. Kita kalau dipanggil dengan nama kita langsung ya, siapapun itu, ya seharusnya nggak masalah. Ya, tidak masalah. Itu nama yang diberikan oleh orang tua kita. Memang kadang-kadang saya itu merasa ya, kalau ada Allah mengirimkan hamba-hamba kayak begitu itu, Allah ingin melatih kita untuk tawadhu memang. Melatih kita supaya bisa rendah hati. Jadi nggak harus dipanggil dengan panggilan-panggilan kehormatan. Gitu ya. Termasuk orang yang punya panggilan-panggilan profesor. Wah, ini banyak banget ini ya. Wah, ini fakta nyata ini. Ini saya berani ngomong gini karena saya pernah diomongi seorang profesor sendiri. Profesor itu memang istilah lainnya kan guru besar ya. Itu ada lanjutannya itu. Apa itu? Guru besar kepala. Memang ujiannya berat itu untuk mendapatkan gelar kayak gitu. Kadang jalannya sudah beda ya. Gara-gara mendapatkan gelar duniawi semacam itu. Padahal ilmunya kan ya sebenarnya secuplik dibandingkan ilmu Allah itu. Orang misalnya ahli dalam bidang ilmu tertentu, misalnya ilmu tentang tanaman misalnya, yang diketahui kan cuma tanaman itu saja. Apakah seluruh tanaman di dunia tahu? Ya enggak juga. Kan gitu. Orang ahli misalnya dalam ilmu seputar penyakit sapi misalnya, apakah ahli pada semua penyakit? Ya enggak. Ya penyakit-penyakit tertentu. Ya, saya sendiri tahu betul fakta keilmuan profesor itu bagaimana, karena syarat-syaratnya saya juga tahu gitu ya. Tapi ya itu untuk menunjukkan bahwa ya sebenarnya sedikit banget ilmunya dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi seharusnya gelar-gelar duniawi semacam itu tidak perlu membuat orang itu jadi merasa benda besar, merasa dirinya besar, gitu ya. Karena sebenarnya dibandingkan ilmu Allah itu sangat sedikit sekali. Termasuk gelar haji. Kadang orang itu marah kalau tidak dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Kalau setelah haji itu namanya dipanggil Abah atau Umi, gitu ya. Sehingga kalau nggak dipanggil Umi, marah dia. Ya. Ini pernah terjadi itu peristiwa real itu ya. Seorang yang pernah haji, seorang wanita, terus ketemu tetangganya di pasar, dipanggil. Anggap aja misalnya namanya Siti, ya, Mbak Siti, begitu. Jaraknya cuma 1-2 meter, nggak noleh itu, diem aja. Lalu setelah itu kemudian teringat, oh kan baru haji, akhirnya udah dipanggil, ya. Langsung dipanggil Umi gitu ya, dipanggil Bukaji istilahnya gitu. Langsung ramah ya, langsung oh iya gitu ya, langsung noleh sambil ramah. Ada orang-orang seperti itu. Ini menjadikan gelar sebagai tujuan dari ibadahnya. Alhamdulillah ya, tidak diperbolehkan. Oke, jadi semacam itu ya. Oke, jadi kembali ke topik sini bahwa Allah itu maha kaya, semua yang diberikan pada hambanya itu kalaupun semuanya dikabulkan permintaannya sama sekali tidak akan pernah habis. Ini rahasianya apa? Kata para ulama mengatakan rahasianya adalah karena Allah itu kalau menginginkan sesuatu cukup hanya mengatakan kun fayakun, itu ya. Nah, zat yang kuasanya kayak begini, kalau ingin mewujudkan sesuatu hanya bilang kun saja terus terjadi. Siapa yang bisa mengambil kekayaannya? Tidak ada itu. Kalau mau bilang terjadilah seperti bumi, kun, sudah terjadi dalam sekejap bisa itu. Ya, ingin mengabulkan semua permintaan hamba itu sangat mudah, tinggal bilang kun saja. Nah, inilah rahasianya kenapa kekuasaan Allah tidak pernah berkurang, karena maha kuasa Dia itu luar biasa sekali. Kuasa Allah itu sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah. Semuanya sangat mudah bagi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.